Karena kalau kekuatan cuma berdiri kampung dengan kampung itu ada rasanya kekuatan tidak terlalu besar. Karena apa? Tidak terlalu besar, cuma sendiri-sendiri. Nah ini secara politik ataupun secara sosiologi, kalau kekuatan kurang itu kurang bergema, tidak diperhitungkan oleh para pejabat-pejabat di atas. Apalagi kalau kita tidak bersatu. Nah ini kesempatan di sini, memang sebaiknya pelaksanaan musyawarah di sini kita aklamasi, kita bersatu semua, kemudian menuju kepada siapa yang harus memimpin atau jadi ketua umum. Kalau buat saya kriteria menjadi ketua umum itu sudah jelas, dia harus punya link dengan pemerintahan. Kenapa organisasi massa itu harus ada link? Yang mendukung kepada kita itu adalah pemerintah daerah, apa Kota Manado ataupun pemerintah provinsi. Itu yang harus dukung. Itu juga berkaitan dengan soal pendanaan. Organisasi kalau tidak ada dana atau tidak didukung pemerintah, itu pasti akan mati suri. Itu pasti itu dia. Ormas-ormas begini itu pasti ada didukung oleh pemerintah daerah. Tapi kita harus ada komunikasi jalin dengan pemerintah daerah. Karena organisasi kan banyak, organisasi massa. Kalau organisasi massa kita ini diperhitungkan oleh Pemda, maka dia akan kasih kode. Pada waktu penyusunan APBD, kasih masuk ini kalimat yang dipuju ada di Banti. Nah, karena orang kapasitas orang tua kan masih muda, orang kamu kaitan dengan Banti. Kalimat Banti berarti ini bercerita dengan adat. Karena Banti berpegang kepada adat. Itu jangan lupa, kita kasih ingat supaya orang tahu. Tidak kan orang organisasi, kelembagaan organisasi, tapi adatnya itu harus diperhitungkan. Iya, jangan lepas. Itu organisasi adat. No adat tadi sudah filosofi orang Banti ada 3 hal. Tapi penyebaran paling gampang orang tua dulu yang ada di madusta, yang ada di pindah orang, yang ada musuh orang lain punya. Seperti itu. Jadi kalau kita selalu harus dikaitkan, karena bertolak tadi dibilang banyak organisasi yang selalu dibuka secara resmi. Baik saudara-saudara atau saudara-saudara. Saudara-saudara seperti yang telah kita bersama bahwa sebelum pelaksanaan pleno pada saat ini kita telah menghubungi tokoh-tokoh adat, para peserta. Ada 2 calon Ketua Umum Front Generasi Muda Bantik. Yang pertama Bapak Kesro Mansik, bolehkah untuk berdiri? Dinyatakan Ketua Umum Front Generasi Muda Bantik adalah Bapak Chris Romansik. Kemudian Bapak Rizky Angkerumo yang akan sebagai Ketua Harian. Di dalam musyawarah ini ada beberapa kampung supaya kita juga mengetahui kan. Baik, terima kasih. Pertama di sana supaya. Mohon maaf untuk roll call kita hitung dari Semoy. Dari Semoy. Boleh katakan yang Semoy. Dari Tanamon, dari Kalase, periode 2019-2021, memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum terpilih untuk membentuk kepengurusan organisasi selamat-lambatnya 14 hari. Masa kerja kepengurusan dalam organisasi terhitung per 1 Januari sampai 31 Desember dalam satu periode yang berjalan. Ditetapkan di Manado pada tanggal 3 November 2018. Waktu 15.05, Presidium sidang tetap Randi Datulo, Roland Pake, dan Erik mengisiri. Periode 2019-2021, memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum terpilih untuk membentuk kepengurusan organisasi selamat-lambatnya
14 hari. Masa kerja kepengurusan dalam organisasi terhitung per 1 Januari sampai 31 Desember dalam satu periode yang berjalan. Ditetapkan di Manado pada tanggal 3 November 2018 waktu 15.05. Presidium sidang tetap Randi Datulo, Roland Pangke, dan Erik Mongisidi. Bisa bertemu di tempat ini pemuda-pemudi dari 11 benua, unsur dari Front Generasi Pemuda Batik yang sudah mempercayakan saya juga untuk menjadi ketua umum. Saya sebenarnya dalam posisi ini menjadi ketua umum berdasarkan diskusi dengan Bu Reno dalam hal mengantarkan teman-teman, mengantarkan organisasi ini untuk bisa berbicara secara lantang terhadap stakeholder baik itu pemerintah provinsi, kota, kabupaten di mana kita berdomisili. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada tua-tua adat yang sudah banyak memberikan sumbangsi pada organisasi yang baru terbentuk ini. Kiranya apa yang mereka